Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Bagus Ardianto, absen 2 dari kelas 11 TITL 3. Kali ini saya akan membagi ilmu tentang gibah. Gibah atau menggibah sangat erat hubungannya dengan remaja zaman sekarang, yang lebih khususnya lagi para remaja muslimah. Pintar sekali syaitan menggoda remaja yang pemikirannya masih labil, yang masih mencari jati diri mereka sebenarnya. Gosip itu syaitan selipkan secara semu pada obrolan spontan pada remaja. Padahal kegiatan gibah, merumpi, ngerasani, menggosip, dan sejenisnya itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas firman-Nya yang dituangkan pada surat Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari keburukan orang lain, dan janganlah kamu menggunjing satu sama lain. Sukakah kamu memakan bangkai saudaramu sendiri? Tentu kalian akan merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Teman-teman yang berbahagia, dari potongan di atas kita tahu bahwa Allah terang-terangan melarang kegiatan yang disebut gibah. Bahkan ditegaskan lagi bahwa gibah itu ibarat memakan bangkai saudara sendiri. Apakah kita merasa jijik? Apakah kita tidak merasa jijik? Remaja zaman sekarang kalau sedang berkumpul bersama yang katanya mau kerja kelompok, bahas pelajaran, tetapi secara langsung atau tidak langsung, sengaja tidak sengaja 90% dari mereka yang berkumpul itu akan membicarakan hal yang mengarah ke gibah. Gibah itu buruk lagi haram. Ketika mengunjing orang lain selain kita mendapatkan dosa tanpa kita sadari dan kita tidak tahu, amal baik kita akan berpindah ke orang yang kita gunjingkan itu. Bahkan gibah dapat merusak ukhuwah Islam. Kenapa? Karena apabila orang yang kita gunjingkan itu tahu, kita tidak menutup kemungkinan akan semakin renggang hubungan antara keduanya. Mungkin bisa jadi saling membenci dan ukhuwah Islamiyah antar keduanya pun hilang. Padahal memutus silaturahmi itu dilarang pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa ditarik kesimpulan bahwa dengan bergibah kita melakukan pelanggaran atas 3 pasal berlapis, dan itu pasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hukumnya lebih tinggi dari hukum undang-undang. Lantas bagaimana agar kita tidak terjerumus ke dalam kegiatan gibah yang pelaksanaannya secara tidak langsung disamarkan oleh syaitan? Ketika ada obrolan dan mengarah ke gibah, mari kita ingatkan teman-teman kita yang ada di obrolan itu. Mengingatkan sesama itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila mereka tidak menghiraukan, mari kita tinggalkan obrolan itu dengan izin yang sopan, lalu isi jam kosong kita dengan hal positif, dan insya Allah yang persentasenya berhasilnya lebih tinggi, yaitu dengan meminta perlindungan kepada Allah yang Maha melindungi dan Maha menjaga. La haula wala quwata illa billah. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah kita juga akan semakin terjauh dari gibah. Teman-teman sekalipun, cukup sekian ilmu yang saya berikan.
Semoga dapat kita ambil positif dari apa yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.